Wala wala es dong dong, kita bacain yuk. Hari ini kita akan membaca lanjutan novel Goosebumps yang berjudul Rahasia Kepala Terpenggal, karya Robert Lauren Stein, bab 3 hingga bab 5. Bab 3. Aku menahan napas, mau meremas pundakku. Jessica mulai cekikikan. Ternyata dia cuma bercanda. Kepala itu dioper-opernya dari tangan kanan ke tangan kiri. Dia menatapku sambil nyengir. Kau memang bodoh, Mark. Dari semua orang yang ku kenal, kaulah yang paling gampang ditipu. Sini, kembalikan kepalaku. Aku berseru dengan gusar. Aku melesat melintasi ruang tamu, berusaha merampas kepala itu dari tangan adikku. Dia hendak menariknya, tapi aku menggenggamnya keras-keras. Hei, gara-gara kau, kepalanya jadi tergores deh. Aku memekik. Memang benar, kepala itu kuperiksa dengan saksama. Cuping telinga sebelah kanan tergores kuku adikku. Jessica? Ibuku berkata sambil menyilangkan tangannya dan merendahkan suaranya. Itulah yang selalu dilakukannya sebelum dia marah. Jangan aneh-aneh, kita sedang ada tamu. Jessica pun menyilangkan tangan. Dia membalas tatapan Mom sambil cemberut. Mom berpaling kepada Caroline. Bagaimana keadaan Bena? Caroline membuka kacamata hitamnya, lalu menyelipkannya ke kantong jas hujan. Matanya berwarna kelabu keperakan. Dia kelihatan lebih tua tanpa kacamata hitam. Kulit di sekitar sudut matanya penuh keriput halus. Bena baik-baik saja, katanya. Seperti biasa, dia sedang bekerja keras, malahan terlalu keras. Kadang-kadang, sampai berhari-hari dia masuk ke hutan. Caroline menghela napas dan mulai membuka kancing-kancing jas hujannya. Anda tentu tahu bahwa bekerja adalah segala-galanya bagi Bena, dia melanjutkan. Seluruh waktunya dihabiskan dengan menjelajahi hutan di Baladora. Sebenarnya, dia sendiri ingin berkunjung ke sini, tapi dia tidak bisa meninggalkan pulau itu. Karena itu dia minta saya kemari. Saya senang bisa berkenalan denganmu, Caroline, kata ibuku dengan ramah. Coba, kalau surat Bena tidak tercecer, kami bisa menjemputmu di bandara. Mom menggantungkan jas hujan Caroline di samping pintu. Caroline mengenakan setelan kemeja celana pendek berwarna coklat. Pakaiannya memang seperti penjelajah hutan. Silakan duduk, ujar Mom. Mau minum apa? Secangkir kopi, kalau tidak merepotkan, jawab Caroline. Dia mengikuti ibuku ke dapur, tapi kemudian dia berhenti dan menatapku sambil tersenyum. Kau suka hadiahmu? Aku menatap kepala berkerut-kerut di tanganku. Yah, bagus sekali, sahutku. Sebelum tidur malam itu, kepala tersebut kuletakkan di atas meja belajarku. Rambutnya yang hitam dan tebal kusisir ke belakang. Keningnya ternyata berwarna hijau tua, penuh keriput bagaikan kismis. Matanya menatapku tanpa ekspresi. Tadi, Caroline mengatakan bahwa kepala itu umurnya sudah lebih dari 100 tahun. Aku bersandar di meja, mengamati kepala itu. Rasanya sukar dipercaya bahwa kepala tersebut betul-betul kepala manusia. Bagaimana kepala ini sampai terpenggal? Tanyaku dalam hati. Dan siapa yang membuatnya mengerut seperti ini? Siapa yang menyimpannya setelah dibuat kecil? Seandainya saja Aunt Bena ada di sini, dia pasti akan menjelaskan semuanya padaku. Caroline tidur di kamar tamu di ujung lorong. Sebelum masuk ke kamar masing-masing, kami semua berkumpul di ruang tamu dan mengobrolkan bibiku. Caroline menceritakan pekerjaan Aunt Bena di pulau tropis itu. Dia juga bercerita tentang benda-benda luar biasa yang mereka temukan di Baladora. Aunt Bena adalah salah satu ilmuwan yang cukup terkenal. Sudah hampir 10 tahun dia tinggal di Baladora. Dia meneliti binatang-binatang hutan dan tumbuh-tumbuhannya.
Semua cerita Caroline kudengarkan tanpa berkedip. Aku seperti masuk ke game Jungle King. Jessica terus merengek agar aku mengizinkan dia bermain dengan kepala itu. Tapi tentu saja aku menolak. Belum apa-apa dia sudah membuat cuping telinganya tergores. Ini bukan mainan, ini kepala orang, aku berkata kepada adikku. Kutukar dengan 2 bola bekel, Jessica menawarkan. Yang benar saja, mana mungkin aku menukar benda bernilai seperti itu dengan 2 bola bekel? Kadang-kadang aku meragukan kewarasan adikku itu. Pukul 10, aku disuruh masuk kamar oleh ibuku. Ada beberapa hal yang perlu kami berdua bicarakan, katanya. Aku mengucapkan selamat malam dan segera naik ke kamarku. Kuletakkan kepala itu di atas meja belajar, kemudian ganti baju. Matanya yang hitam seakan-akan bersinar sejenak ketika aku mematikan lampu. Aku naik ke tempat tidur dan menyingkap selimut. Cahaya bulan berwarna keperakan masuk melalui jendela. Kepala di meja belajarku kelihatan jelas dalam cahaya yang terang. Kenapa dia menyeringas seperti itu? Pikirku. Aku merinding. Tampangnya betul-betul menakutkan. Pertanyaan itu kujawab sendiri. Kau pun tak akan tersenyum, Mark, seandainya kepalamu pun dibuat mengerut. Aku tertidur sambil menatap kepala kecil yang jelek itu. Aku terlelap tanpa bermimpi. Aku tidak tahu berapa lama aku sudah tidur. Tapi di tengah malam buta aku terbangun karena mendengarkan bisikan yang membuat bulu kuduku berdiri. Mark, Mark. Bab 4. Mark, Mark. Bisikan mengerikan itu bertambah keras. Aku langsung terduduk, mataku terbelalak. Dalam kegelapan yang pekat, aku melihat Jessica berdiri di samping tempat tidurku. Mark, Mark, dia berbisik sambil menarik-narik lengan piyamaku. Aku menelan ludah, jantungku berdegup-degup. Hah, kau? Ada apa sih? Aku mimpi buruk, katanya tergagap-gagap. Sampai jatuh dari tempat tidur. Jessica memang sering jatuh dari tempat tidur. Paling tidak sekali seminggu. Ibuku bilang dia akan membuat pagar yang tinggi di sekeliling tempat tidur Jessica, supaya Jessica tidak jatuh lagi. Pilihan lainnya adalah membelikan tempat tidur ukuran king size untuk dia. Tapi kurasa Jessica justru akan semakin berguling-guling jika tempat tidurnya lebih besar dan tetap jatuh ke lantai. Biarpun lagi tidur, adikku itu tetap merepotkan. Aku mau minum, dia berbisik sambil menarik lengan piyamaku. Aku mengerang sambil mengibaskan tangan. Ambil sendiri, di bawah. Kau kan bukan bayi, aku menggeram. Aku takut, dia meraih tanganku dan menariknya. Temani aku dong. Jessica, aku mulai memprotes. Tapi apa gunanya? Setiap kali dia bermimpi buruk, aku terpaksa mengantarnya ke dapur untuk mengambil air. Aku turun dari tempat tidur. Berdua kami menuju ke pintu. Kami sama-sama berhenti di depan meja belajar. Kepala terpenggal itu menatap kami dalam kegelapan. Pasti gara-gara kepala itu aku jadi bermimpi buruk, Jessica berbisik pelan-pelan. Jangan cari kambing hitam, sautku sambil menguap. Hampir setiap malam kau bermimpi buruk, ya kan? Soalnya otakmu memang tidak beres. Enak saja, Jessica berseru dengan gusar. Dia menonjok pundakku, keras sekali. Kalau kau memukulku lagi, aku tidak mau menemanimu ke dapur, aku mengancam. Dia menyentuh pipi kepala terpenggal itu dengan ujung jari. Idih, rasanya seperti kulit sepatu. Barangkali memang jadi keras kalau mengerut, aku berkomentar. Kenapa bukan aku yang dapat kepala itu dari Auntie? Tanya Jessica. Aku angkat bahu. Mana aku tahu? Kami mengendap-endap keluar kamar menuju ke tangga. Barangkali karena Auntie tidak ingat kau. Terakhir kali dia kemari, kau masih bayi. Aku baru 4 tahun waktu itu. Mana mungkin dia lupa, balas Jessica. Dia memang paling senang berdebat. Mungkin dia pikir anak perempuan tidak suka potongan kepala seperti ini, ujarku.
Perlahan-lahan kami turun menuju ke dapur. Tangganya berderak-derak. "Siapa bilang?" balas Jessica. "Aku suka." Aku mengisi segelas air, lalu menyerahkannya pada adikku. Dia langsung mereguknya sampai habis. Gelek, gelek, gelek. "Kepala itu kita bagi dua ya?" Dia berusaha membujukku. "Tidak bisa," aku menjawabnya dengan tegas. "Mana mungkin satu kepala dibagi-bagi." Kami kembali ke atas. Aku mengantar Jessica ke kamarnya dan menunggu sampai dia naik ke tempat tidur. Kemudian aku menyelinap ke kamarku dan langsung berbaring lagi. Aku menguap lebar dan menarik selimut sampai ke dagu. Aku memejamkan mata, tapi segera melek kembali. Kenapa ada cahaya kuning di kamarku? Mula-mula kupikir ada yang menyalakan lampu koridor. Tapi ketika aku memandang ke pintu sambil memicingkan mata, aku melihat bahwa cahaya itu bukan cahaya lampu. Potongan kepala itu bersinar dalam kegelapan, seakan-akan dikelilingi api. Dan dalam cahaya kuning itu, aku melihat matanya menyala-nyala. Dan bibirnya yang kering dan meringis terus mulai berkedut-kedut, lalu mengembangkan senyum yang mengerikan. Bab 5. Ah! Aku menjerit ketakutan. Kepala yang bersinar itu menatapku sambil menyeringai, sementara matanya menyala-nyala. Ku cengkeram seperai tempat tidurku. Dengan kalang kabut, aku berusaha turun dari tempat tidur, tapi kakiku terkelilit selimut. Aku jatuh berdebam ke lantai. Ah! Aku memekik. Seluruh tubuhku gemetaran. Saking kerasnya, aku nyaris tidak bisa berdiri. Aku menoleh dan melihat kepala itu melayang-layang di atas meja belajarku. Melayang-layang di udara. Melayang-layang ke arahku bagaikan komet. Aduh! Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Ketika aku menoleh lagi, kepala itu telah kembali ke meja belajar. Mungkinkah aku cuma berkhayal? Aku tidak peduli. Aku berlari keluar dari kamarku. "Kepalanya bersinar!" Aku memekik-mekik. "Kepalanya bersinar!" Jessica muncul di pintu ketika aku berlari melewati kamarnya. "Mark, ada apa?" tanyanya. Aku tidak berhenti. Aku tidak menjawab. Aku terus berlari menyusuri lorong ke kamar orang tuaku. "Kepalanya!" aku menjerit. "Kepalanya!" Saking ngerinya, aku tidak menyadari apa yang kulakukan. Pintu kamar orang tua tertutup, tapi aku membukanya tanpa mengetuk dulu. Ibuku tidur di sisi kiri ranjang. Ayahku sedang tugas keluar kota. Mom langsung terduduk ketika aku menyerbu masuk. "Mark!" sarunya kaget. Aku segera menghampirinya. "Mom, kepala itu bersinar!" Aku memikik dengan suara melengking. "Kepalanya bersinar dan menyeringai." Mom berdiri lalu memelukku. Aku merasa aman sekali dalam pelukannya. Seluruh tubuhku gemetaran. Tiba-tiba aku merasa jadi anak kecil lagi. "Mark, kau bermimpi buruk?" katanya dengan lembut. Dia mengusap rambutku seperti yang biasanya dilakukannya ketika aku masih kecil. "Tapi Mom, itu cuma mimpi. Coba tarik napas dalam-dalam. Kau gemetaran." Aku melepaskan diri dari pelukannya. "Mana mungkin cuma mimpi. Aku tidak tidur kok." "Mom, lihat sendiri deh," aku berkeras. "Ayo cepat." Aku menariknya ke koridor. Lampu di kamar Caroline menyala. Pintunya terbuka. "Ada apa?" tanyanya sambil terkantuk-kantuk. Dia mengenakan baju tidur berwarna hitam. "Mark pikir kepala dari Bena bisa bersinar," jawab ibuku. "Kelihatannya dia mimpi buruk." "Aku tidak mimpi," seruku dengan gusar. "Ayo, Mom, bisa lihat sendiri." Aku menariknya menyusuri koridor. Tapi aku berhenti ketika melihat roman muka Caroline. Sedetik yang lalu dia masih terkantuk-kantuk. Tapi sekarang matanya terbuka lebar. Dan dia menatapku dengan tajam. Dia mengamatiku dengan saksama. Aku mengalihkan pandanganku dan hampir menabrak Jessica. "Kenapa kau membangunkan aku?" tanyanya. Aku melewatinya dan bergegas ke kamarku. Yang lainnya menyusul. "Kepalanya bersinar!" aku berkeras dan menyeringai. "Lihat saja." Aku masuk kamarku dan menuju ke meja belajar. Kepala itu telah lenyap.
Dan cerita pun selesai. Bagaimana teman-teman cerita hari ini? Maaf bila masih banyak kekurangan dalam pengucapan maupun intonasi. Terus dukung kita dengan cara subscribe, like, dan komen. Selamat bermimpi indah.